Aku membayangkan hidup yang berbeda dan penuh arti. Terima kasih ya Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita sudah sampai di tahun yang baru. Tidak terasa kalender kita pun menjadi baru 2026. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang baru di dalam Tuhan. Saudara sekalian, kita patut bersyukur kita sampai di hari ini tentunya karena pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kita semua ada di gereja mula-mula GMM, gereja milik Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, pesan kali ini adalah mari kita bersama-sama belajar membersihkan pikiran, membersihkan hati kita, bersama-sama bergandengan tangan sebagai keluarga besar, menjadi berkat bagi banyak orang. Pastikan hidup kita yang sekali ini menjadi berkat, saudara. Menyebarkan aroma shalom ke seluruh dunia. Kita sangat bersyukur juga ada orang-orang tertentu yang sangat terbeban dengan pekerjaan Tuhan, sehingga kita bisa bersama-sama memerangi dunia yang sedang jahat ini. Saudara, saya Gembala Sidang, Gereja Mula-Mula GMM, Pendeta Wignotanto, beserta seluruh pelayan Tuhan yang ada, mengucapkan selamat beribadah. Mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Tema kita sesi kedua ini adalah berkat fana dan berkat kekal. Saudara, setiap kita pasti sudah pernah mendengar Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kalimat ini sebenarnya sudah jelas. Cari dulu kerajaan Allah, jangan yang lain dulu. Kalau orang yang mengerti coding, programming ya, itu ada yang namanya primary key. Kunci pertamanya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Yang lain nyusul. Jangan dibalik. Ya. Dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa yang dimaksud? Selain kerajaan Allah dan kebenaran itu, hal-hal duniawi, berkat-berkat jasmani akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang pertama adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Jadi hampir semua orang percaya karena percaya kepada Tuhan itu kebanyakan karena berkat. Kebanyakan. Aku waktu itu disembuhkan Pak, makanya aku percaya gitu. Nah, sebagian besar karena berkat. Kita berdoa ingin diberkati juga bukan? Kita beribadah seperti ini ingin diberkati kan? Ada amin? Ya pastilah. Kita melayani bahkan berharap supaya kita juga diberkati. Memang yang kita butuhkan itu berkat Tuhan, betul. Betul, tidak ada yang lain. Ya, dan itu tidak salah. Memang harus demikian. Masalah terbesar itu timbul ketika berkat jasmani itu menjadi tujuan ke gereja. Menjadi tujuan hidup. Ke gereja itu seolah-olah harus mendapatkan berkat jasmani. Nah itu menjadi salah. Tuhan menjadi alat ya
surga menjadi tidak terlalu penting, yang penting diberkati. Makanya kita mendengar orang ke sana kemari mencari berkat. Dulu sebelum percaya, mereka mencari berkat atau rezeki dari, loh kok tahu dukun? Maksudnya dulu pernah gitu. Datangnya ke dukun, barter sama dukunnya. Kita kasih, apa katanya ya, saya sih nggak pernah. Kasih misalnya ayam hitam, katanya gitu. Terus nanti dukunnya bisa memberkati, ngasih rezeki. Gitu kan katanya. Padahal dukunnya sendiri lagi miskin. Dimintain berkat yang enggak aja. Enggak logis itu. Ya. Percaya ke gereja sama kelakuannya. Tuhan kasih aku rezeki. Udah gitu toh. Nanti ku kasih persembahan. Barter ke gereja. Ini loh yang salah total itu ini. Padahal kita datang ke Tuhan bukan untuk barter. Semuanya milik Tuhan. Memangnya ada yang menjadi milik kita? Enggak ada. Semua yang ada pada kita ini milik Tuhan. Katakan amin. Milik Tuhan. Makanya kalau semua milik Tuhan, ada di antara kita yang pelit, itu kejahatan di mata Tuhan. Loh milikku kok kau aku akui? Nah, itu kejahatan loh saudara. Makanya kalau kita sembarangan ngomong, padahal mulut ini miliknya Tuhan. Kok dipakai untuk ngomong sembarangan? Itu kejahatan di mata Tuhan. Hati-hati saudara. Semua yang ada pada kita itu milik Tuhan. Makanya barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, merasa memiliki, tak dapat jadi muridku. Nggak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Itulah penjelasannya kenapa banyak orang Kristen belasan tahun, puluhan tahun, bahkan sampai tua. Nggak mengerti kebenaran. Ke gereja cuma mau supaya rezekiku banyak, tokonya laris. Dulu ke dukun cari penglaris, sekarang ke Tuhan Yesus jadi penglaris juga Tuhan Yesus. Ini kesalahan banyak orang. Ya, kesalahan tentang berkat fana dan berkat kekal. Tuhan Yesus tidak menentang berkat, Tuhan memberkati. Tuhan menyembuhkan yang sakit, yang buta melihat, bahkan yang mati bangkit. Kurang apa lagi? Tapi Tuhan menentang orientasi yang salah tentang berkat, pandangan yang salah terhadap berkat. Tentang mujizat, tentang semuanya itu. Supaya saya tidak dibilang ngarang sendiri, kita baca ayatnya. Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat 23 dan 24. Hari itu, hari raya Paskah di Yerusalem. Hari raya besar. Lalu terjadilah ini. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, ia di situ Tuhan Yesus ya. Banyak orang percaya dalam namanya. Kenapa orang percaya? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Melihat mujizat yang diadakan Tuhan Yesus. Jadi orang percaya gara-gara melihat mujizat. Lalu Tuhan senang atau bagaimana? Dibaca ayat berikutnya 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Mereka cari Tuhan, mau cari berkat. Mau cari roti. Kau mau makan roti. Mau cari berkat jasmani doang. Padahal yang terutama bukan berkat jasmani. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah berkat yang primer, yang primary, yang utama. Manusia sukanya yang fana. Padahal disediakan yang kekal. Salah prioritas. Dan itu terjadi di mana-mana. Berkat dijadikan tujuan. Kelihatan ngasih persembahan supaya dibalas 100 kali. Itu kan tekanannya berkat jasmani, materi. Makanya banyak orang Kristen matre. Karena diajar matre. Datang kepada Tuhan saja mau hitung-hitungan. Itu matre namanya. Matre gak tahu diri. Kita datang kepada Tuhan itu karena semuanya memang milik Tuhan. Hidup kita ini milik Tuhan juga. Kita datang kepada Tuhan menundukkan diri. Ya, namanya saja hamba Tuhan.
Kita hambanya Tuhan, tapi kita tidak dijadikan budak oleh Tuhan. Kita dijadikan anak Allah, anak Bapa di surga. Enak gak? Kurang enak apa? Jangan sampai kita datang ke Tuhan tidak hormat loh saudara. Saudara, kebenaran itu memang terkadang terdengar keras dan menyakitkan. Menyakitkan manusia lama kita. Tersinggung. Bagus. Tapi harus bertobat. Amin semua. Jangan gini, ini pendeta ngomongnya kasar sekali ya. Awas ntar pulang ya. Awas ntar pulang ku traktir ya. Jangan gitulah saudara ya. Ini demi kepentingan bersama, kebaikan bersama, keselamatan bersama. Kalau saudara minum obat yang pahit, mau nggak untuk menyembuhkan? Mau kan? Ya sama. Kebenaran yang asli begini ini, pahit bagi manusia lama. Tapi bagi manusia baru itu manis. Orang yang sudah mengerti, ini dia yang benar. Itu, hidup ke gereja itu jangan cari berkat jasmani. Carilah berkat yang kekal. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berkat jasmani akan ditambahkan. Kalau orang mencari kerajaan Allah, karakternya pasti bagus. Kalau karakternya bagus pasti diberkati secara jasmani juga. Saya nggak bicara soal kaya raya ya. Kaya relatif. Orang yang hidup di udara terbuka tidurnya, menurut orang lain miskin. Menurut dia aku lebih kaya dari orang kaya. Kenapa? Orang kaya atapnya gypsum. Kalau dia atapnya langit. Mantep kan? Enak. Orang kaya pakai AC kedinginan. Dia nggak usah AC. Alamnya sudah dingin. Oksigennya banyak. Nggak perlu beli tabung oksigen itu. Kan dulu ada siapa tuh yang beli tabung oksigen, dia masuk ke dalamnya supaya umur panjang. Nggak bisa juga mati dia. Umur pendek mati. Gak bisa saudara. Kita mesti mengerti berkat itu apa. Hampir semua orang kalau berdoa tentang berkat itu mintanya kesehatan. Usaha berhasil. Punya rumah yang bagus. Jabatan. Kelimpahan. Kan orientasinya itu. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah berkata begini loh. Carilah dahulu berkat maka kerajaan Allah akan menyusul. Gak ada. Kebalik, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Dibaca ayat-ayat sebelumnya. Orang yang tidak mengenal Tuhan mencari semua itu lebih dulu. Semua itu harta dunia, kekuasaan, jabatan, ya, kekuatan politik. Semua itu dicari. Kepandaian, enggak salah. Tapi kalau itu menjadi tekanan utama, itu salah besar. Meleset. Disediakan berkat yang sesungguhnya malah maunya berkat yang fana. Saudara, semua berkat yang dicari manusia pada umumnya itu fana. Ya, sementara. Fana itu artinya sementara. Duniawi. Contohnya apa? Sinar matahari. Tuhan menerbitkan sinar matahari untuk orang jahat maupun orang benar. Itu berkat secara umum. Ciri berkat fana dicatat saudara. Ciri-ciri berkat yang fana itu pertama sifatnya sementara. Tidak bisa dibawa ke kekekalan. Dan bisa berakhir kapan saja. Orang berkuasa sombong. Kepleset mati. Kapan saja bisa hilang itu berkat fana itu. Makanya bukan yang primer. Kaya raya bisa mendadak bangkrut, bisa. Siapa bilang tidak? Ya. Rumahnya besar, habis, hanyut oleh banjir bandang habis. Setiap saat bisa habis. Tubuh kita sehat hari ini, besok bisa mati. Fana. Artinya sementara, kapan saja bisa hilang. Itu bisa dinikmati semua orang, mau jahat juga tetap bisa nikmati. Yang fana. Ya. Tapi bisa hilang mendadak. Nah, yang fana ini tidak bisa diwariskan. Bisa diwariskan, yang kekal yang tidak bisa diwariskan.
Tapi yang fana ini tetap fana selama-lamanya, tetap sementara. Ya, orang benar dan jahat bisa sama-sama sehat bukan? Bisa sama-sama kaya. Orang jahat bisa lebih kaya dari kita? Bisa. Kenapa tidak? Jadi itulah ciri-ciri berkat fana. Tidak menjamin keselamatan. Uang bisa beli segalanya. Tidak, tidak segalanya. Uang bisa beli banyak hal, betul. Kekuasaan bisa mendapatkan banyak hal, betul. Tapi tidak semua bisa dibeli dengan uang. Segalanya butuh uang hari ini, betul. Tapi bukan segalanya bisa dibeli dengan uang. Ingat itu baik-baik. Yang uangnya banyak, hati-hati dengan uangmu itu. Semakin banyak kita punya, semakin banyak kita dituntut. Bertanggung jawab. Ya, itu ciri berkat fana. 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kami tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kami pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Gak bisa. Waktu lahir ada di sini yang waktu lahir sudah pakai jas. Ya gak ada lah ya, bayi lahir telanjang. Waktu mati dikasih jas sih. Tapi sebenarnya percuma. Karena semuanya akan kembali menjadi debu. Gak usah lama-lama. Hitungan 1 bulan aja mungkin sudah gak bisa dilihat. Sudah hancur, saudara. Ya, itu gini loh. Berkat fana itu seperti uang saku di perjalanan. Kita sedang ada perjalanan, dikasih uang saku. Berkat fana. Jangan sampai uang saku itu jadi tujuan. Asik dapat uang saku, udah diem aja. Gak jalan dia. Padahal perjalanan itu menuju ke suatu tujuan. Berkat fana itu hanyalah uang saku. Ibarat mobil atau motor, berkat fana itu bensinnya. Cuma bensinnya saja. Ya, tapi bukan tujuan perjalanan. Kalau saudara melihat tangga atau kemah, apakah saudara mau bertinggal di situ? Kan enggak, itu sementara kan. Semua orang juga tahu. Sementara. Banyak orang dalam hidupnya itu mengumpulkan bensin. Tapi tidak tahu mau kemana dia pergi. Bensin dikumpulin banyak-banyak. Berkat fana dikumpulin banyak-banyak. Tetapi tidak tahu kemana dia harus pergi. Tidak tahu bagaimana harus hidup. Kasian deh. Makanya ia melampiaskan keinginannya itu. Dunia malam. Tipu sana, tipu sini. Jahat sama sesama. Demi keuntungan pribadinya. Nah ini sangat, kalau Alkitab bilang itu orang kaya yang bodoh. Kenapa? Karena semua itu bisa habis mendadak. Dan tidak bisa dibawa ke kekekalan, gak bisa. Jadi jangan utamakan berkat fana. Mulai sekarang dihapus. Diganti. Yang utama itu berkat kekal. Berkat fana, oke. Tapi berkat kekal lebih penting. Ya, Efesus 1 ayat 7. Terpujilah Allah yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa? Oh, enggak muncul. Segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga. Itu. Di Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Hidup yang kekal. Tuhan itu gak pernah loh berfirman begini, nanti kalau kamu ikut aku ya, kamu nanti jadi kaya raya, rumahnya banyak, investasinya banyak, tokonya jadi laris, enteng jodoh. Gak pernah. Gak pernah sekalipun. Pernah Pak? Pernah. Di Yohanes 10. Oh pakai ayat lagi. Coba kita baca. Yohanes pasal 10. Ayat 10. Semua orang suka ayat ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yes, kekayaan. Bukan. Itu kelimpahan di situ bukan kelimpahan harta, bukan. Kelimpahan berkat kekal. Sebab seluruh Alkitab cerita tentang itu. Ketika para murid begitu bangganya bisa berbuat mujizat, mengusir setan pakai nama Tuhan, Tuhan Yesus berkata apa? Kamu jangan senang kalau kamu bisa mengusir setan. Kalau setan takut demi namaku, kamu jangan senang. Kamu berbahagialah kalau namamu terdaftar di surga. Nah itu baru finalnya benar. Nama kita ada di surga. Ya, saudara, untuk itulah sebenarnya kita hidup. Jangan mengejar berkat fana saja. Berkat fana bagus-bagus ibarat bensin. Tapi arahkan tujuan kita ke tujuan yang benar. Jangan ngumpulin bensin, lama-lama kebakaran. Bensin kan gampang terbakar. Ya, nah, jadi ciri-ciri berkat kekal dicatat. Yang pertama sifatnya kekal. Bisa dibawa terus sampai selama-lamanya di surga. Itu berkat kekal. Tidak bisa hilang. Berkat kekal itu nggak bisa hilang. Ya, menentukan tujuan akhir manusia itu berkat kekal. Bernilai lebih dari seluruh dunia ini. Tidak bisa dinilai dengan uang. Berapa kita mau nilai berkat kekal yang disediakan Tuhan? Dengan berapa triliun? Seandainya nilainya triliunan, kita juga nggak punya uang triliunan. Nggak bisa, tak ternilai. Apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia ini jika jiwamu binasa? Nggak ada gunanya kan? Tapi uang itu ada gunanya kalau digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Makanya cari uang yang banyak tapi persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan dipersembahkan ke gereja, bukan. Lakukan segala sesuatu yang berkenan bagi Tuhan. Itu maksudnya. Jadi jangan menganggap uang itu jahat. Uang itu diperlukan dalam hidup ini untuk perjalanan menuju kekekalan. Untuk memberkati banyak orang. Gereja butuh uang jelas, bayar listrik. Iya kan? Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang benar, cari uang yang banyak tapi untuk Tuhan. Berkat kekal itu pengampunan dosa, dibawa terus. Berkat kekal itu hubungan kita dengan Bapa di surga sudah dipulihkan. Berkat kekal itu kalau kita lahir baru. Berkat kekal itu kemuliaan bersama Kristus kelak. Itu berkatnya kekal, carilah itu. Nanti yang lain-lain ditambahkan. Nanti usahanya berhasil diberkati Tuhan. Bisa saja, kenapa tidak? Sedangkan kita tidak diberkati secara fisik saja, berkat kekal sudah nilainya lebih dari seluruh dunia ini. Makanya orang yang mengerti dewasa imannya, dia akan bersyukur dalam segala keadaan. Dalam keadaan sehat, terima kasih Tuhan. Dalam keadaan sakit, terima kasih juga Tuhan. Aku punya Tuhan. Tak ternilai harganya, saudara. Jangan fokusnya berkat jasmani. Banyak orang menekankan berkat jasmani. Dan orang berpikir kita anti berkat. Bukan. Berkat jasmani kita butuhkan, ya, tapi yang utama bukan itu. Berkat kekal. Katakan amin. Berkat fana itu menyangkut hidup yang sekarang ini. Tapi berkat kekal selama-lamanya. Ngapain kita untung sekarang tapi rugi belakangan? Lebih baik untung belakangan dan untung sekarang juga. Tapi kalau sekarang harus rugi, itu pun gak masalah. Asal menang belakangan. Amin ya. Itu makanya kalau ada orang yang bilang, dulu saya pendeta loh Pak. Sekarang pendekar. Itu namanya kalah belakangan. Lebih baik dulu pendekar, sekarang jadi pendeta. Jangan kebalik saudara. Makanya masa lalu saudara apapun itu, sekelam apapun,
Segelap apapun, itu masa lalu. Mulai sekarang ke depan jangan lagi. Sebab kita semua dipanggil untuk keluar. Gereja itu artinya keluar. Keluar dari kegelapan. Menuju terangnya yang ajaib. Sehingga kalau kita sudah sampai bertemu Tuhan, maka aliran air kehidupan, sang terang keluar melalui hidup kita. Jadi berkat. Coba ditanya masing-masing apakah kita sudah jadi berkat atau belum. Berkat kekal tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dirampas juga, nggak bisa. Kalau berkat fana bisa dirampas. Gedung gereja bisa dirampok, bisa. Bisa sekali, ya. Tapi berkat kekal nggak bisa. Makanya berkat kekal lebih penting, saudara. Ya, amin ya. Kesalahan terbesar manusia adalah melakukan barter. Melakukan tukar, menukar kekekalan dengan berkat fana. Salah besar dia. Seperti Esau. Menukar hak kesulungan dengan semangkok kacang merah. Semangkok kacang merah berapa sih nilainya? Hak kesulungan itu bisa diinterpretasikan kekekalan. Hak masuk surga. Dia jual demi semangkok kacang merah. Orang menjual kekekalan demi nikah sama tetangga yang tidak seiman. Coba bayangkan, betapa bodohnya orang itu. Semangkok kacang merah ditukar sama hak kesulungan, bayangin. Berkat kekal ditukar dengan jodoh yang tidak seiman. Bodoh sekali manusia-manusia ini. Nanti kalau dia masuk ke alam maut, meraung-raung di sana. Sudah terlambat, gak ada yang mau dengar lagi. Yang dengar kiri kanannya setan. Kan begitu, hidup cuma sekali, saudara. Jangan sampai salah ambil keputusan. Khotbah-khotbah di sini sangat keras supaya kita itu berubah, itu saja. Itu saja tujuannya. Ya, Esau memang seolah-olah gak jahat sih. Dia anggap enteng aja gitu, dia gak menghargai hak kesulungan. Tapi itu jahat di mata Tuhan. Dan itu mencelakakan dirinya. Sebab pada waktu ia kembali menyesal, ingin mendapatkan berkat itu, ia ditolak. Meskipun ia menangis, meraung-raung, ia ditolak. Itu menggambarkan suatu hari ada manusia yang seperti itu. Ketika Tuhan Yesus datang dan ia tidak percaya Tuhan Yesus. Ia meraung-raung. Aku salah, telat. Kalau bertobat sekarang, jangan tunggu mati. Banyak orang itu gak menolak Tuhan Yesus sebenarnya. Mereka hanya menunda ikut Tuhan Yesus. Mau nyaman hidupnya, gak mau hidup kudus. Nanti aja lah ya, kalau sudah kira-kira 10 detik sebelum mati, nah baru itu. 10 detik enak aja loh. Terakhir, ada orang gitu tuh. Jebak saya, nanyanya gini, Pak Inyo kalau orang berdosa pasti diampuni gak kalau minta? Pasti saya jawab. Meskipun diulang-ulang dosanya, terakhir berdosa minta ampun, diampuni gak? Diampuni saya jamin. Wah enak juga ya, saya udah kebaca nih, oh maksudmu gitu. Mau coba-coba. Kamu lupa ya, pas kau berbuat dosa, pas kepleset kulit pisang. Pas amblas. Gimana? Emangnya kita yakin kalau kita tidur malam ini besok bisa bangun? Belum tentu. Banyak orang gak bangun lagi. Jangan terlalu pede. Ya, kita itu takut loh. Hidup ini penuh ketakutan. Tapi bukan ketakutan terhadap apa. Takut kalau Tuhan tidak berkenan bagi hidupku. Itu saja. Yang lain gak takut sama sekali. Manusia terbalik. Manusia ketakutan dunia ini. Tapi gak takut Tuhan. Yang benar itu kita gak takut sama dunia ini dan setan sekalipun. Tapi yang kita takutkan Tuhan. Bukan ketakutan sama Tuhan, takut Tuhan serem. Bukan. Takutnya, takut Tuhan tidak berkenan. Takut aku jadi anak yang tidak menyenangkan. Yang tidak berguna. Banyak orang tidak berguna hidupnya. Kaya raya dan sebagainya, tapi tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Jadi pejabat, jadi apa, tapi tidak membela kebenaran. Tidak takut Tuhan. Gak hormat sama Tuhan.
Udah Kristen pun ke gereja gak hormat sama Tuhan. Sembarangan hidupnya. Aduh, Tuhan itu padahal bicaranya jelas loh Tuhan. Kamu tidak melakukan segala perintahku. Memang kamu gak mengasihi aku. Jika kamu mengasihi aku, jika engkau mengasihi aku, kau pasti melakukan seluruh perintahku. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan bukan dengan setor uang ke gereja yang banyak. Bukan. Lakukan perintah Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Baru itu bukti cintanya kita sama Tuhan. Tapi aku rajin ke gereja Pak. Rajin ke gereja kan belum tentu cinta Tuhan. Cinta Tuhan itu perlu dibuktikan dengan perbuatan nyata. Saudara. Ya, di Ibrani 12 ayat 17. Di situ dijelaskan ini tentang Esau. Saudara. Sesudah itu sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata, ia ditolak. Ketika sudah nangis-nangis ditolak karena sudah terlambat. Makanya jangan pernah terlambat, mulai sekarang ayo cari Tuhan. Ya, ayo saudara, saudara apa yang saudara tunggu? Ayo cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, gak apa-apa kita kalah hari ini seolah-olah kalah, tapi menang belakangan. Kan begitu. Kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang itu bukan seperti pemenang dunia ini. Kalau dunia ini menang itu ada yang kalah. Kalau aku menang ada yang kalah, ada korbannya. Tapi kalau lebih dari pemenang, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau yang pemenang dunia ini, 1 lawan 1, jadinya 1-0, ada korbannya. Zero sum game. Ya, nah, tapi kalau lebih dari pemenang, tadinya 1 orang yang selamat, tapi gara-gara kita ada banyak yang selamat, lebih dari pemenang. Yang menang banyak, bukan cuma kita sendiri. Kalau kita sendiri yang menang percuma, saudara. Ya, jangan sampai kita itu bukan jadi pemenang, hidup cuma sekali. Hidup yang sebenarnya itu bukan yang sekarang ini, saudara. Yang sekarang ini itu latihan. Ujian, sekolah, lulus atau tidak. Hidup yang sebenarnya justru ketika kita menutup mata, itulah hidup yang sebenarnya. Langsung roh kita ke Firdaus atau ke alam maut. Harus ke Firdaus. Dan di sanalah hidup selama-lamanya. Kemudian ke surga bersama Tuhan. Kan begitu ya. Nah, Tuhan tidak anti berkat fana, tidak. Tetapi berkat fana itu berbahaya. Makanya Tuhan bicara, alangkah sulitnya orang kaya masuk kerajaan surga. Sebab biasanya kalau orang kaya hatinya ada pada hartanya. Jangan sampai kita hatinya ada pada harta kita. Harta kita milik Tuhan. Tubuh kita juga milik Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Makanya hiduplah sebagai anak Allah. Persembahkan semua yang kita lakukan ini hanya untuk Tuhan. Amin ya. Di Alkitab diberikan suatu perumpamaan orang kaya. Orang kaya yang bodoh. Dicatat nanti dibaca di rumah. Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Masalah dengan orang kaya ini adalah gudangnya penuh. Kalau zaman sekarang itu rekeningnya penuh. Saldonya triliunan. Tetapi jiwanya kosong. Inilah perhitungannya padahal matang loh orang kaya ini. Coba saudara baca di Lukas itu. Hai jiwaku, ada banyak harta di gudang, di lumbung. Ada banyak gandum. Semua direncanakan sama dia. Supaya apa? Supaya jiwanya hidupnya tenang oleh hartanya itu. Dia rencanakan dengan baik. Asuransinya lengkap. Tapi ia bangkrut di hadapan Tuhan. Sebab ia mempersiapkan dirinya sendiri. Dia tidak tahu yang utama berkat kekal, bukan berkat fana. Dia mengutamakan berkat fana, harta benda di dunia ini. Tapi dia tidak pernah mengutamakan Tuhan. Itulah orang kaya yang bodoh. Mestinya mau kaya mau miskin sama saja, tidak boleh bodoh. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Barulah segala sesuatunya ditambah-tambahkan. Amin semua. Mulai sekarang
cari kerajaan Allah. Mulai dari perbuatan yang kecil-kecil. Sebab seseorang yang tidak bisa dipercaya dalam hal kecil, dia tidak bisa dipercaya dalam hal besar. Jadilah berkat. Saudara kalau pulang dari sini kan kasih tukang parkir, kan itu jadi berkat kan, meskipun mungkin kecil, tapi kecil-kecil kali banyak kan lumayan. Biar kehadiran kita di sini ini jadi berkat. Jangan nanti udah jadi jemaat GMM lagi. Wah, tukang parkirnya lagi jauh tuh. Aduh, saudara, aduh. Contoh lain ya, yang ini buat ibu-ibu aja. Ibu-ibu itu kalau belanja ya, di tukang sayur. Sekilo berapa, Bang? Sekilo sekian jeruk. Terus dapat misalnya 4 gitu ya. Dapat 4 jeruk kecil-kecil gitu. Tambahinlah, Bang. Siapa jangan rugi kok. Tambahinlah. Rame sampai masuk TikTok segala. Viral akhirnya. Nanti ditanya, ini ibu dari mana? Jangan ngaku-ngaku ya. Aduh, nggak boleh gitulah. Berapa aja ya udahlah kasih untung dia. Itu, ya. Amin ya. Yang amin bapak-bapak. Ibu-ibunya enak aja nggak bisa, Pak. Mulai sekarang nggak usah nawar. Udahlah, beda 1 jeruk aja apa sih bedanya, kecil lagi. Waduh, nggak boleh begitu. Harus jadi berkat sejak kecil, sejak perkara kecil. Ya, kalau di jalan diserempet, nggak usah marah-marah. Ingat GMM. Oh, ya. Itu. Diserempet ya udah nggak apa-apa, dia nggak sengaja. Ada nggak orang sengaja serempet aja dia? Kan nggak ada. Rugi uang kan barang fana, berkat fana. Udah nggak apa-apa. Yang penting kekekalan jangan hilang. Yang penting damai sejahtera kita jangan hilang. Amin ya. Kadang-kadang hanya gara-gara hal kecil pulang jadi tekanan darah naik. Gara-gara keserempet dikit. Gak perlu lah yang begitu-begitu tuh. Ya, orang kaya ini sudah hati-hati saudara. Menata hidupnya. Asuransinya banyak. Perusahaannya banyak. Turun-temurun gak habis dimakan. Semua tenang nih. Happy nih, tenang. Mati dia malamnya. Tuhan bilang untuk siapa semua itu? Untuk siapa semua itu? Apa gunanya? Apakah itu bisa menyelamatkanmu? Gak bisa. Aduh, yang penting gak dicari. Yang secondary malah dicari habis-habisan. Orang itu kadang-kadang memang aneh sih. Ia muakan sembarangan. Sampai sakit akhirnya. Ia banting tulang mencari uang sampai sakit. Setelah sakit, ia mau bayar berapa saja supaya sembuh. Loh, maunya bagaimana sih? Sampai habis pun dibayar kalau perlu. Mestinya nggak begitu dong, mestinya jaga kesehatan. Kan begitu. Sama dengan keselamatan, dijaga keselamatannya, jangan sampai hilang. Keselamatan nggak bisa hilang, Pak. Siapa bilang? Pengertian itu harus pakai Alkitab. Jangan pakai pikiranmu sendiri. Itu para teolog itu yang sok tahu tuh kadang-kadang. Merasa doktor teologi lalu ngarang-ngarang sendiri. Alkitab berani dilawan. Coba dibaca pakai Alkitab, jangan pakai pikiran sendiri. Ibrani pasal 6 ayat 6. Nanti di rumah dibaca dari ayat 4, saudara. Kita baca saja dari ayat 4 ya. Ibrani pasal 6 ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, artinya orang benar dong ini. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, orang benar kan? Namun yang murtad lagi. Artinya orang bisa murtad. Ya, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara boleh percaya boleh tidak, ada orang yang murtad lagi. Sudah percaya Tuhan dari dulu,
sudah jadi aktivis, jadi pendeta bahkan. Tapi murtad lagi. Bisa, kata Alkitab itu. Makanya berjaga-jagalah kita semua. Jangan murtad lagi. Yang paling penting berkat kekal gak boleh hilang. Berkat fana mau hilang mau enggak, itu urusan belakangan. Yang penting berkat kekal kita jangan hilang. Jangan sampai kita menghadap Tuhan, Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Waduh, itu ngeri loh. Ya, kalau kita berkat kekal kita sudah pasti, itu pun bisa dipastikan. Kalau kita sungguh-sungguh maka berkat itu jadi pasti, kekal. Tidak mungkin murtad lagi. Tapi kalau orang nggak sungguh-sungguh, dia bisa murtad lagi, saudara. Ya, semua manusia berusaha kaya, umur panjang, sehat, sukses. Bagus. Bukan nggak bagus, bagus. Tetapi ingat yang lebih utama, kekekalan. Ingat yang lebih utama, yang penting namaku terdaftar di surga. Ya, ingat saudara, kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan datang itu ingat, ini sudah 2000 tahun berlalu. Kenapa semua orang masih belum mau menerimanya? Menerima sih ke gereja doang, buktinya hidupnya enggak menerimanya. Kan begitu. Yang penting nama kita terdaftar di surga. Makanya lirik dari chorus dari lagu itu, namaku terdaftar di surga. Itu yang lebih penting, gak usah berteori. Aku sudah pendeta, omong kosong. Kalau kau pendeta kau harus hidup kudus. Harus habis-habisan. Kalau cuma jabatan doang gampang itu mah. Jadi Kristen juga gampang, daftar sebentar. Jadi Kristen. Jangan sampai begitu. Kita harus ingat, shalom bagi dunia ini. Supaya kita semua mengalami shalom. Selamat maksudnya. Iya kan? Shalom bagi dunia ini. Nama kita ada di surga. Anugerah maha besar. Terpujilah nama Tuhan. Banyak orang jadi Kristen tapi gak mau datang sama Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, kamu membaca kitab-kitab suci, kamu pikir dengan membacanya kamu bisa mendapatkan hidup itu. Tapi meskipun kitab suci mengatakan tentang aku, bersaksi tentang aku, kamu gak mau datang kepadaku. Makanya kita harus datang kepada Tuhan, bukan hanya secara fisik, tapi seluruh hidup kita. Amin ya. Kini ku datang padamu Tuhan, ku masuk ruang maha kudus, berlutut dan menyembah Engkau. Kasih-Mu pada kami semua. Shalom bagi dunia ini. Nama kita ada di surga. Anugerah maha besar. Terpujilah nama Tuhan. Yang penting nama kita terdaftar di surga. Amin semua. Ingat baik-baik itu. Kalau saudara disakiti oleh orang lain, ingat yang penting nama kita ada di surga. Ya, jangan dibalas. Kecuali kalau gereja diserang, kita harus lakukan sesuatu. Kalau kebenaran diserang, kita nggak boleh diam saja. Kalau ada saudara kita yang dipersekusi, kita harus bela dia. Berilah pipi kiri, pipi kanan dikasih, tampar pipi satunya dikasih. Itu artinya bukan kita diem aja tamparin sampai pingsan gitu. Bukan saudara, jangan salah ngerti ya. Maksudnya kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, nggak boleh.
Penghakiman di dunia ini harus adil. Kamu nyolong masuk penjara, adil. Minta ampun sama Tuhan, diampuni sama Tuhan. Tapi secara hukum di dunia kamu harus masuk penjara. Makanya jangan pernah buat dosa. Supaya kita hidupnya efektif untuk Tuhan. Nanti kalau kita ada dalam dosa, tersandung banyak orang. Gak bisa dipakai Tuhan. Tuhan kita itu seperti sang penjunan yang membentuk bejana, kita bejananya. Kalau bejana itu dibentuk lalu rusak, dibentuk lagi oleh sang penjunan. Tapi bukan menjadi bejana yang sama, bejana yang lain yang baik juga. Kalau kau jadi hamba Tuhan, kau jatuh dalam dosa gak dipulihkan sama Tuhan. Kau akan dipakai lagi tapi dengan level yang berbeda. Itu pun sudah bagus diampuni. Makanya jangan pernah buat dosa, kita semua. Ada amin? Gitu loh maksudnya. Saya itu kadang-kadang gregetan itu, makanya kenceng ngomongnya. Karena kenapa sih kok gak mau berubah? Saudara, berkat fana itu memang baik, bagus, berguna. Tapi bukan tujuan. Yang utama itu kerajaan Allah dan kebenarannya. Barulah semuanya itu ditambahkan. Berkat fana itu adalah alat ujian, bukan ukuran iman. Hari ini banyak orang mengukur imannya pakai berkat fana. Oh, dia diberkati lu kaya raya. Siapa bilang? Tuhan berkenan gak atas hidupnya? Dia gak diberkati itu, banyak dosa kali, kenapa miskin? Siapa bilang? Miskinnya secara ekonomi. Tapi kalau dia kaya di hadapan Tuhan, oh itu lebih penting. Amin semua. Iya, serius. Ingat ya, primary key-nya, kunci yang utama adalah kerajaan surga. Bukan yang lain. Untuk itu mulai sekarang ayo kita hidup rame-rame, mendukung pekerjaan Tuhan, hidup yang benar di dalam segala yang kita lakukan. Jangan menyakiti hati Tuhan. Ayo yang bersih hidupnya. Ya, saudara lihat gereja kita ini enggak terlalu besar. Tapi kalau saudara mau dandanin boleh. Di rumah ada pot satu Pak, ya bawa aja taruh situ di halaman. Kalau orang satu pot kan segini banyak kan dikira jualan tanaman ntar kita. Tapi nggak apa-apa kan, hijau enak kan. Hijau bagus ya. Jangan ini ayo kita sama-sama yo gitu. Kalau rame-rame jadi ringan saudara. Ya. Berkat fana itu ujian. Ya, nggak bisa dimiliki secara kekal, hanya ujian. Hari ini Tuhan bertanya begini, Tuhan tidak tanya berapa banyak hartamu, tapi Tuhan tanya, kemana kau mau pergi? Tanya masing-masing, kemana kau mau pergi? Bukan ditanya, kamu berapa hartanya? Enggak. Kemana kau mau pergi? Ketika Tuhan Yesus datang ke bumi lagi nanti, apakah masih ada iman di bumi? Yang penting itu iman yang benar. Makanya sering saya tekankan di sini, ayo kita anggap semuanya keluarga ya. Keluarga di dalam Tuhan. Jangan saling memanfaatkan, saling mengasihi satu sama lain, saling memperhatikan. Lakukan semua untuk Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. 1 Yohanes 2 ayat 15. Saudara. Saudara nanti dengarkan sesi pertama ya, ada di YouTube. Semua ini bukan nasib. Saudara. Hidup kita ini bukan nasib. Belum ditulis takdirnya oleh Tuhan. Belum. Tapi Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Makanya kita diberi banyak hal dalam hidup ini. Hidup kita diampuni dosanya. Diberi Roh Kudus dalam setiap kita. Diberi firman kebenaran. Supaya kita mengerti dan cerdas mengerti kehendak Allah. Supaya kita mengalami perubahan akal budi. Dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita praktek apa yang kita mengerti itu. Banyak orang mengerti secara teori. Banyak orang pinter, gelarnya banyak, tapi tidak melakukannya dalam hidupnya.
jual diri terhadap dunia ini. Aduh, mengerikan. Makanya banyak orang tidak mau datang sama Tuhan. Banyak sandungan di gereja. Tolong deh di GMM jangan ada yang jadi sandungan ya. Minimal kalau nggak mengerti diam dulu. Jangan suka ngomongin apa yang kelihatan. Kalau lihat gitu ya. Gini loh saudara. Orang benar itu gampang hidupnya. Kalau ada orang salah, ya mungkin dia lagi nggak sengaja salah. Nah gitu loh. Jangan gini, orang salah gitu ya, diomongin kiri kanan. Makin hari makin nyebar. Kayak berita nasional gitu. Jangan, ya. Jangan saudara. Saya beneran loh, kalau di mall itu saya paling takut ketemu mata demi mata gitu. Mata ke mata. Takut, ini jemaat bukan ya. Saya jadi takut. Soalnya saya pernah loh. Shalom Pak. Ternyata bukan jemaat. Saya jadi, oh bukan ya, oke. Lain kali saya pikir bukan jemaat, saya diem aja. Di samping, Pak, sorry Bu, ibu-ibu jemaat ternyata. Jadi gimana, saya mesti gimana? Pakai kacamata hitam. Kan repot ya, serba susah. Saudara mesti gampang aja kok ketemu di jalan gitu, panggil aja. Panggil saya datang ke Pluit, selesai, langsung ngerti kan. Langsung ngerti, jelas gitu loh. Belum lama ini kejadian beneran nih. Ketemu saya, ketawa-ketawa ibu itu. Ini ngetes saya ini. Iya loh, beneran mungkin dia dengar khotbah saya kali. Dia ngomong gini, ayo siapa saya? Saya langsung, ibu pasti dengar khotbah saya nih. Dibalik-balikin saya ngomong, ayo siapa saya? Ya saya kan ya gak inget lah Bu. Hidup ini dibikin gampang aja saudara. Kalau kita mau jadi murid Tuhan Yesus itu gak tajam hidupnya. Tajam itu berduri itu loh. Tajam, kalau orang deket-deket kena tajamnya. Jangan. Meskipun orang salah kita tenang aja. Seperti Tuhan Yesus itu loh. Kalau orang berdosa justru pengen deket Tuhan. Karena tidak berduri. Karena aman, jadi selamat. Kalau dia deket orang Farisi, ahli Taurat, habis orang berdosa. Durinya itu banyak dia itu. Menyakiti sesamanya. Kita kalau melihat teman kita salah, meskipun salah, jangan dihakimi, jangan diomongin sana sini. Kalau mau melayani Tuhan itu begitu. Saya kan tahu semua salahnya apa, tapi nggak pernah saya ngomong. Dia lagi belajar. Nah saya juga lagi belajar. Siapa yang sudah sempurna? Belum ada. Tapi kita berusaha menjadi sempurna. Amin. Mestinya begitu kita beri kemuliaan. Hidup ini gampang sih. Tanya istri saya nggak aneh-aneh. Diomongin orang ya saya diem aja nggak apa-apa. Malah kita bercanda. Kita hidup ini dibuat gampang aja saudara. Di dalam Tuhan tapi. Di dalam kebenaran. Istri saya kadang-kadang bercanda sama saya gini. Kita kok diomongin jadi orang jahat ya. Gak apa-apa lah nikmatin aja jadi orang jahat kayak apa. Padahal gak jahat kan. Itu aja, simple aja. Jadi kita ketawa-ketawa gak ada beban. Kalau saya sampai merasa stres gitu ya cepat mati saya. Cepat mati saudara. Jangan. Saudara juga begitu. Oh dulu saya ditipu Pak. Sampai bangkrut sama orang itu Pak. Ya udahlah biarin aja. Yang penting kita masih hidup. Kita punya Tuhan. Masa depan masih bisa kerja lagi. Masih bisa ngumpulin mamon lagi untuk kemuliaan Tuhan. Kan bisa, gak masalah. Yang lalu dipikirin, nangis-nangis, ya percuma, gak bisa berubah, udah lewat. Amin ya semua ya. Ke depan banyak senyum, kasih berkat. Kan begitu. Mestinya begitu. Saudara, minggu depan kita grand opening di tempat ini. Jam kedua juga. 10.30 ya. Jadi saudara bisa mengikuti lewat online maupun datang. Langsung ke sini, on-site. Sebelumnya kalau ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, bisa angkat tangan? Ada. Banyak kali ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mana ushernya?
diberikan souvenir, boleh souvenir biar ingat GMM. Meskipun mungkin cuma sekali ke sini ya. Nah, silakan angkat tangannya lagi. Tadi belum tahu semua. Nah, agak tinggi. Ya. Banyak. Tolong para asal. Ya, mana lagi? Yang belum dapat angkat tangan. Ya. Tolong. Nah. Ya. Ya, ada lagi Bu, sebelah sana. Nah, itu angkat tangan. Nah, lagi? Sebelah mana? Ah, iya ya, sebelah kiri. Hari ini banyak yang baru ya. Mungkin lewat sini lihat kok ada yang baru, mampir gitu ya. Supermarket kayaknya. Padahal benar supermarket. Supermarket keselamatan. Saudara, kalau kita dalam keadaan susah pun kita tetap happy. Karena Tuhanlah gembala kita, Dialah penolong kita sejati. Kita bisa teriak, Hosana, tolonglah kami Tuhan. Begitu. Ya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Hosana, Hosana, Tuhan tolonglah kami. Hosana, Hosana, terpujilah nama Tuhan. Dalam hidup ini kasih-Nya sungguh besar. Dia memberikan anaknya agar kita semua beroleh selamat sampai selama-lamanya. Menyembah Tuhan dengan seluruh hidupku. Kita hidup sebagai anak-Nya, melakukan kehendak Bapa surgawi sampai selama-lamanya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. 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 Allah kita semua, Bapa kita di surga. Bapa kami yang di surga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allahnya Israel. Allah kami semua, Bapa kami yang di surga. Kami mengucap syukur menjadi anak Allah, menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan, keselamatan bagi dunia ini. Kami mengucap syukur untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Kami percaya GMM adalah milik Tuhan untuk dipimpin, dilindungi, dan dipakai Tuhan luar biasa. Kami percaya berkat-berkat Tuhan mengalir melalui gerejamu ini Tuhan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu. Mengucap syukur untuk para pelayan Tuhan,
Engkau berkati dengan berkat-berkat yang kekal, berkat-berkat yang fana juga. Semuanya Tuhan. Sebelum kami sudahi pertemuan ini, layakkan setiap kami untuk mengangkat tangan kami, menerima berkat, segala berkat yang turun dari surga. Berkat jasmani, berkat rohani, kesehatan, umur panjang, hikmat marifat, kecerdasan roh, roh takut akan Tuhan, turun atas kita semua. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan duduk Bapak Ibu. Bagi Allah penyelamatku yang telah memberiku kesempatan. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.